Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pula anak-anak jemaat, kita kembali bertemu di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Di masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali untuk senantiasa mengingat kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi menggunakan kidung jemaat nomor 2. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, Suci, Suci, Suci. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh sangat baik, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dan pada saat ini, di kesempatan yang indah ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab
Kiranya Tuhan berkenan memberi kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup sehari-hari. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta Lantikaningrum Purbasari yang akan memimpin renungan pada saat ini. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Bacaan pada saat ini diambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai 22. Kitab Yeremia 30 ayat 12 sampai 22 demikian saya bacakan. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisun, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, kita berbahagia karena setiap saat kita merasakan kasih dari Yesus yang begitu indah.
Seperti ada sebuah lagu anak-anak yang sering dinyanyikan di ibadah anak dengan judulnya Kasih Yesus Indah Oh Indah. Lagu ini akan mengawali perenungan kita pada malam hari ini. Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah yang baru saja kita nyanyikan bersama mengingatkan kita semua bahwa kasih Yesus benar-benar indah di dalam kehidupan kita manusia. Bahkan melebihi segala sesuatu yang dipandang indah bagi manusia. Melebihi keindahan pelangi, melebihi keindahan bintang, melebihi keindahan bunga-bunga yang ada di taman. Kasih Yesus selalu dirasakan dalam kehidupan manusia setiap saat, setiap waktu, dan selalu datang di saat yang tepat. Tidak ada kasih di dunia ini yang melebihi kasih Yesus. Kasih yang indah itu juga diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang berada dalam pembuangan di Babel. Hal inilah yang dituliskan oleh Nabi Yeremia di dalam bacaan kita kali ini. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberikan pengharapan dan janji kepada bangsa Israel. Yeremia pasal 30 sampai dengan 33 menuliskan tentang pengharapan dan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Janji pemulihan bangsa Israel. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan dan akan membangun kembali mereka di dalam kasih-Nya. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Di sana mereka akan dipulihkan kehidupannya, di sana mereka akan disembuhkan luka-luka batinnya, dan kota itu akan dibangun kembali
oleh Tuhan. Itulah anugerah janji pemulihan yang diberikan Tuhan melalui kasih-Nya. Tuhan tetap dan akan terus mengasihi bangsa Israel sampai selama-lamanya. Tetapi Israel, bangsa yang selalu dan terus dikasihi oleh Tuhan itu, mereka berkali-kali berbuat dosa. Dan berkali-kali itu pun Tuhan dengan tidak bosan-bosannya mengingatkan mereka. Sama halnya mungkin dengan kita. Kita umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita yang selalu dikasihi oleh Tuhan dengan tidak ada batasnya. Masih sering berkali-kali kita berbuat dosa dan mengecewakan hati Tuhan. Walaupun juga sering berkali-kali Tuhan mengingatkan kita untuk kembali datang kepadanya. Bangsa Israel tetaplah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tetap kembali melakukan dosa-dosanya. Sehingga akhirnya kita tahu Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Mereka dikalahkan oleh bangsa Babel dan dengan terpaksa harus menjadi orang-orang buangan, menjadi tawanan di Babel. Di situasi seperti itulah mereka berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Mereka harus hidup dalam ketidakmudahan dan dalam kondisi tanpa kemerdekaan. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat manusia berada di dalam ketidakmudahan dan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, disitulah biasanya tantangan terjadi. Akankah manusia akan semakin dekat dengan Tuhan karena mengingat segala kebaikan yang dilakukan Tuhan dalam kehidupannya, atau malah semakin jauh dari Tuhan karena merasa bahwa kehidupannya terlalu berat dan seolah-olah Tuhan jauh dari dia dan apa yang terjadi dalam hidupnya ini adalah hukuman dari Tuhan. Itu yang menjadi pilihan manusia saat berada di dalam kehidupan yang tidak baik-baik saja. Itu juga yang harus dihadapi oleh bangsa Israel di Babel. Mereka diperhadapkan kepada tantangan untuk tetap setia kepada Tuhan yang telah dan terus mengasihi kehidupan mereka dimanapun mereka berada, atau malah mereka akan meninggalkan Tuhan dengan melakukan semua apa yang diperintahkan Raja Babel agar mereka tetap aman dan nyaman berada di sana. Itu pilihan yang harus mereka pilih. Akan tetapi saat bangsa Israel memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan janji pemulihan bagi mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka berada di dalam kesengsaraan. Tuhan tidak meninggalkan mereka berada di dalam ketidakpastian dan di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dalam kehidupannya. Saat mereka benar-benar taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan memulihkan mereka. Dalam PAH hari ini ada tulisan yang berjudul Tego lorone ora tego patine. Itu yang biasanya dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Mereka kalau seumpama marah kepada anak-anaknya, mereka mungkin tega untuk nyetol atau mungkin nyeples. Tetapi saat anaknya benar-benar dalam kondisi sakit, orang tua tidak akan menegakkan anak-anaknya, akan dengan penuh kasih merawatnya. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Saat di dalam ketidakmudahan hidup, mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan memberikan pemulihan kepada mereka. Kasih Tuhan tetap indah bagi mereka di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Walaupun di dalam ketidakmudahan hidup itu teman atau di sini bangsa-bangsa lain yang selama ini menjadi sekutu bangsa Israel, toh nyatanya mereka meninggalkan bangsa Israel di dalam ketidakberdayaan. Bisa jadi saat kita terpuruk, teman-teman, sahabat atau saudara meninggalkan kita di dalam keterpurukan. Kita merasa tidak memiliki siapa-siapa. Tetapi yang nyata, dalam kondisi baik dan dalam kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita,
Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Kasih Tuhan tetap dan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kasih Tuhan tetap indah melebihi apapun keindahan di dunia ini. Melebihi harta kekayaan di dunia ini. Melebihi keindahan pelangi, melebihi keindahan bunga di taman, melebihi keindahan bintang-bintang di langit. Seperti lagu anak-anak tadi. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih yang diberikan kepada bangsa Israel, kasih yang sama juga akan Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya yang telah dipilih dan selalu dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita merespon kasih-Nya? Akankah kita akan tetap dan terus setia kepadanya sepanjang kehidupan kita? Atau malah kita akan berbalik darinya karena merasa kehidupan terasa berat untuk dihadapi dan entah di mana Tuhan? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Di tengah penderitaan sekalipun, iman dan kesetiaan kepada Tuhan harus terus dijaga. Karena kasih Tuhan kepada kita selalu ada dan melebihi semua yang indah di dunia. Dan kasih itu tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pilihlah untuk terus taat dan setia mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Karena Dia juga setia mengasihi kita sampai akhir kehidupan kita. Amin. Mari mengambil saat teduh. Untuk menanggapi renungan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Ku diberi belas kasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan
penuh sukacita, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita oleh karena berkat-berkatnya yang begitu luar biasa. Dan nanti persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan diberi tulisan ibadah keluarga tanggal 3 Maret 2021, dan persembahan bisa disampaikan kepada majelis jemaat yang sudah ditunjuk di masing-masing kelompok, atau Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ketika beribadah minggu di gereja. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan kita iringi menggunakan kidung jemaat nomor 433 bait 1 dan 2. Aku suka membagi. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh sangat amat baik bagi kami, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, sungguh indah kasih-Mu kepada kami semua. Dan pada saat ini kami Engkau ingatkan kembali untuk senantiasa dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kondisi bangsa Indonesia, semoga wabah COVID-19 dapat segera teratasi dengan baik. Semua warga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anak dapat bersekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Demikian pula kami semua, seluruh warga jemaat dapat beribadah bersama di tempat ibadah yang sungguh sangat kami rindukan. Kami juga berdoa bagi kesehatan para tenaga medis yang sedang menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga saudara-saudara kami ini dapat menangani pasien COVID-19 dengan baik dan mereka tetap sehat. Kami juga berdoa bagi kesehatan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa Engkau lindungi. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dengan penuh kesadaran menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sehingga semuanya dapat terhindar dari COVID-19 ini. Pada saat ini kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sampai dengan saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit yang diderita. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberikan tambahan kekuatan dan kesehatan sehingga saudara-saudara kami ini
dapat berangsur lebih baik kesehatannya dan sembuh pada waktunya. Demikian pula pada akhirnya dapat pulih kesehatannya sehingga mampu melakukan tugas panggilannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami ini juga dalam keadaan yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan ekonomi, keluarga, pergumulan pendidikan anak-anak, pergumulan jodohnya, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesabaran dan iman yang kuat bagi saudara-saudara kami ini, sehingga di dalam setiap pergumulan saudara-saudara kami ini dapat melihat bahwa Engkau ada bersama dengan mereka melalui apapun yang Tuhan kehendaki, sehingga pada akhirnya saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan dapat mengucap syukur oleh karena Engkau senantiasa menolong mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang terpaksa harus belajar di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat, kepandaian, dan kecakapan bagi anak-anak kami semua, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Mereka menjadi bagian kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua yang mendampingi. Kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan bagi anak-anak kami yang harus belajar di rumah ini. Beri para orang tua kesabaran dan hikmat sehingga dapat mendampingi anak-anak dengan baik dan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi para pelayan gereja, mulai dari Ibu Pendeta beserta dengan keluarganya, para penatua diaken beserta dengan keluarganya, seluruh pamong ibadah anak beserta dengan keluarganya, dan pelayan-pelayan gereja yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka satu persatu, sehingga di dalam pergumulan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, para pelayan gereja senantiasa dapat melakukan pelayanan mereka dengan penuh sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga milik Tuhan dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, sehingga pada akhirnya keluarga-keluarga milik Tuhan ini dapat dengan penuh segala sukacita mengucap syukur di dalam situasi apapun, oleh karena Tuhan sendiri yang menolong. Segala kebaikan Tuhan sudah kami rasakan dan kami ungkapkan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan kami ini sehingga layak di hadapan-Mu dan dapat menjadi bagian kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan dalam Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Keraksaan. Saudara-saudara kami, majelis jemaat yang Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga berkenan sertai dengan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan yang sangat baik. Inilah ya Tuhan seluruh rangkaian doa dan syafaat kami.
kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Kita akan menyanyi menggunakan kidung jemaat nomor 424. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Yesus menginginkan daku. Dan kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetaplah memilih setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Walaupun kita berada dalam kondisi yang baik ataupun dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Karena kasih Tuhan juga selalu ada, nyata dalam kehidupan kita, tetap indah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap rasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan. Allah sang sumber berkat, Yesus Kristus sang sumber cinta, kasih, dan pengharapan. Roh Kudus dengan kuasanya menyertai kita, keluarga kita, jemaat kita, bangsa kita, memulihkan kita semua saat ini sampai selamanya. Amin.